Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021. Baik, sebelumnya saya akan bertanya tentang materi yang kemarin, yaitu cara memegang raket. Sudah dicoba belum atau dipraktekkan? Kalau sudah pasti sangat mudah sekali dalam pelaksanaannya. Tapi kalau belum, tolong dicoba atau dipraktekkan. Karena kalau kalian tidak coba atau tidak praktekkan, kalian tidak akan tahu gimana memegang raket bulu tangkis yang baik dan benar. Ya, lanjut aja kita ke materi berikutnya, yaitu materi tentang 5 jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama pukulan servis, yang kedua pukulan lob, yang ketiga pukulan drive, yang keempat pukulan drop shot, dan yang kelima pukulan smash. Oke, untuk yang pertama pukulan servis. Servis adalah pukulan yang dilakukan sebagai pembuka atau untuk memulai permainan. Jadi kalau pertama kali memulai permainan itu namanya pukulan servis. Pukulan servis ini terbagi atas 3 cara. Yang pertama servis pendek atau short service. Servis ini dilakukan dengan cara mengarahkan pukulan ke bagian depan lapangan lawan. Servis pendek ini biasanya digunakan saat permainan ganda. Jadi pukulannya itu dekat sama net atau daerah di depannya lawan ya. Yang kedua, servis panjang atau long servis. Servis panjang atau long servis ini dilakukan dengan cara memukul kok dari bawah, kemudian mengarahkan ke bagian belakang atas dari lapangan lawan. Ya, jadi pukulannya dari bawah lalu arahkan ke belakang lapangan lawan. Lanjut, yang ketiga flick service. Flick service memiliki cara seperti servis pendek. Jadi flick service itu dekat, ya. Bedanya pada flick service, ketika raket hampir menyentuh kok, secara tiba-tiba pergelangan tangan dikibaskan atau diayunkan sehingga laju kok menjadi cepat dan arahnya melambung ke bagian belakang daerah servis. Jadi kalau misal kita mau flick servis, yang pertama seperti yang servis pendek, yang pertama short service tadi pelan, lalu tiba-tiba pas mau raket menyentuh kok kita kenceng atau ayun atau dikibaskan supaya koknya itu melambung ke belakang, ya. Flick service ini sering dilakukan saat permainan ganda. Lanjut, pukulan lob yang kedua. Yang disebut pukulan lob adalah pukulan yang amat penting baik untuk pola pertahanan atau defense maupun pada pola penyerangan atau offense. Pukulan ini dapat dilakukan dari bawah kepala, underhead lob, maupun dari atas kepala, overhead lob. Pukulan ini terbagi menjadi 2 macam, diantaranya lob serang dan lob penangkis. Oke, untuk yang lob serang saya jelaskan sedikit. Seperti namanya, pukulan lob ini berguna untuk kegiatan penyerangan. Jadi kalau lob serang kita ada indikasi untuk menyerang, ya. Ciri khas dari lob serang adalah pukulannya menjadikan laju kok lebih cepat. Jadi kalau kita pukul lob, bolanya melambung ke belakang, tapi kita buat supaya agak cepat pukulannya. Jadi lambungannya itu agak rendah, ya, melewati lawan ke bagian belakang lapangan. Lob ini dilakukan semisal kita pemain lawan sedang hilang keseimbangan. Jadi kalau pas lawan kurang konsentrasi terus keseimbangannya hilang, lalu kita pukul dengan lob serang. Atau mengalami salah posisi, jadi dia posisinya tidak benar, langsung kita menggunakan lob serang, ya. Atau terpaksa bergerak maju ke depan mengejar sebuah drop yang dilancarkan. Jadi kita pura-pura kasih drop, tiba-tiba dia ke depan, bolanya tanggung, kita kasih lob serang ke belakang. Pukulan lob serang ada 2 jenis. Jadi lob serang ini juga dibagi 2 jenis lagi. Yang pertama, lob serang dilakukan dari atas dengan pembukaan kok diambil dari bagian depan di atas kepala, rendah dan cepat, ya. Sedangkan lob serang dari bawah dilakukan dengan pemukulan kok diambil dari bawah, rendah dan cepat juga. Sama di ayunnya, ya. Kalau yang rendah dekat kepala dari depan, kalau yang bawah itu dekat kaki, ya. Lanjut, yang kedua lob penangkis. Pukulan lob penangkis ini bertujuan untuk mempertahankan serangan atau menangkis serangan. Namanya juga
penangkis. Jadi kita mempertahankan serangan ya. Ciri khas dari lob ini yaitu pada pukulan yang kok berlambungan tinggi dan jauh sampai bagian belakang lapangan lawan. Jadi supaya kita agak bisa istirahat sejenak dari permainan dalam artian mengatur irama, makanya lob penangkis ini adalah kita pukul bolanya melambung ke belakang tinggi, jangan dekat dengan kepala lawan, karena kalau dekat itu namanya lob serang, tapi kalau lob penangkis bolanya melambung ke belakang lawan ya. Jadi kita ada jarak, ada waktu untuk mengambil tenaga atau meminimalisir suasana ya. Ciri khas dari lob ini yaitu pukulan lob lambungan tinggi dan jauh sampai belakang lapangan lawan. Dengan lambungan kok yang setinggi dan jauh, keuntungan yang diperoleh adalah adanya lebih banyak waktu atau kesempatan untuk memperbaiki posisi. Yang tadi saya bilang, kita bisa ngambil napas, kita bisa mengatur irama, dan bisa mengambil posisi yang baik untuk kembali menerima serangan dari lawan. Ya. Semakin tinggi lambungan kok, maka semakin lama kok melayang di udara. Sehingga semakin banyak pula waktu untuk memperbaiki posisi. Di sisi lain, juga bisa semakin membuat lawan kesulitan serta kelelahan. Jadi kalau kita punya fisik yang kuat, kita main lob, itu sama aja kita beradu kekuatan dengan lawan, ya, dengan kekuatan fisik dengan lawan. Sebab di bagian belakang lapangan itulah lawan akan menjadi tidak begitu berbahaya. Tak ubahnya lob serang, pada lob penangkis juga terdapat dua cara, yaitu dari bawah dan dari atas. Lob penangkis dari atas dilakukan dengan memukul kok dari depan di atas kepala, sedangkan lob penangkis dari bawah dilakukan dengan memukul kok dari bawah. Sama aja, cuman bedanya dengan lob serang adalah kalau lob serang deket, kenceng ke belakang lawan, tapi kalau lob penangkis tinggi, melambung, jauh ke belakang lawan. Jadi bedanya seperti itu ya. Beda antara lob serang dan lob penangkis adalah lob serang dekat dengan kepala lawan tapi agak sedikit tinggi, sedangkan kalau lob penangkis benar-benar melambung tinggi ke belakang lawan ya. Lanjut, pukulan yang ketiga yaitu pukulan drive. Pukulan drive biasa digunakan untuk memberi tekanan pada lawan dan agar lawan tidak punya kesempatan menyerang dengan pukulan overhead. Jadi drive itu drive itu berasal dari bahasa Inggris yaitu menyetir atau mendatar ya. Kita menyetir itu kan datar, makanya bolanya datang kita kasih ke lawan itu datar sejajar dengan net. Nah itu lawan akan kesulitan untuk mengembalikan bola dan membuat serangan ya. Dilakukan ketika datang mendatar atau ketika pukulan overhead tidak mungkin lagi dilakukan ya. Pukulan ini dapat mempercepat tempo permainan dengan kok diluncurkan begitu rendah dan rata dengan net. Dan yang tadi saya bilang, selain itu pukulan drive juga mengacaukan posisi lawan ya. Jadi kalau kita bermain cepat, kita kasih datar atau sejajar dengan net koknya, maka lawan akan kesulitan untuk mengembalikan. Oke. Yang keempat, pukulan drop shot. Pukulan ini dilakukan untuk mengarahkan kok secepatnya dan sedekat mungkin dengan net pada lapangan lawan. Pukulan drop shot harus diupayakan agar kok jatuh tajam ke bawah, yaitu dilakukan ketika posisi kok di puncak ketinggian dan jangan sampai kok turun di bawah net. Ya. Jadi pukulan drop shot itu pukulan ke depan net menukik tajam. Itu akan sangat sulit dikembalikan atau akan sangat sulit untuk lawan mengembalikannya, karena mereka biasanya ketika menerima pukulan itu posisinya berada di seperempat belakang lapangan ya. Jadi ketika mengambil bola drop shot mereka akan kesulitan untuk mengembalikannya ya. Dan yang terakhir, pukulan smash. Smash adalah pukulan yang cepat, keras, menukik dan masuk tajam ke lapangan lawan. Pukulan smash sama dengan pukulan lob. Bedanya pada pukulan lob kok dipukul ke atas, namun pada smash kok dipukul tajam ke bawah. Jadi bedanya lob dengan smash yaitu kalau lob kita lambung ke atas, tapi kalau smash kita pukul menukik atau menuju ke bawah lapangan lawan. Ya. Jadi semuanya itu berguna ketika kita bermain bulu tangkis. Ya. Ada pukulan servis, pukulan lob,
pukulan drive, pukulan drop shot, dan pukulan. Baiklah, itu tadi macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis yang harus kamu asah agar mempunyai dasar teknik pukulan yang bagus untuk bermain. Ya, sekali lagi saya kasih tahu setidaknya ada 5 jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu service, lob, drive, drop shot, dan smash. Silahkan dipraktekkan terlebih dahulu ya. Bisa atau tidaknya tergantung kalian dalam mengaplikasikannya. Karena dalam pelaksanaannya kalau kalian latih terus menerus maka akan terbiasa dan sudah pasti kalian akan bisa walaupun agak lama proses. Kalau ada pertanyaan bisa kalian kirim ke Google Classroom tanya atau ke WA saya. Ya, saya akan jawab cepatnya. Oke, demikian materi permainan bulu tangkis untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk dicoba dan dipraktekkan berpasangan kalau bisa, kalau nggak ada pakai tembok masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.